Hey guys, ketemu lagi dengan Koko. Ketika sebulan yang lalu smartphone ini hadir, sudah banyak respon positif terhadap produk ini yang hadir sebagai the fastest mid-range 5G smartphone. Dan kali ini hadir dengan upgrade yang besar. Kenalin, Vivo T1 5G 256GB. Hadir dengan ROM yang lebih gede dan tersedia di pasar offline. Apakah jadi makin satset kayak slogannya Get Set Turbo? Coba tonton videonya sampai habis ya. Karena upgrade-nya dari segi performa, kita coba tes bentar yuk performanya. SoC Dimensity 810 merupakan chipset yang memiliki skor Antutu tinggi hingga sampai 378 ribuan ketika saya tes. Yang dikombinasi 8GB plus 4GB extended RAM. Seberapa kuat sih sebenarnya si Vivo T1 5G ini? Nah, game pertama Mobile Legends saya bisa dapat settingan refresh rate tinggi dengan grafis tinggi pula. Gameplay jelas aman banget, nggak ada yang namanya lag. Game kedua PUBG Mobile, di sini saya bisa dapat settingan Smooth Ultra atau HD High. Ketika saya coba di Smooth Ultra, asli smooth banget, gironya juga aman, touchscreen juga responsif. Jadi saya rasa nggak ada gangguan lah buat kamu yang sering main game ini. Dan sebenarnya kamu bisa juga mengaktifkan Ultra Game Mode 2.0 yang di sini kamu bisa atur mau pakai mode power saving, balance atau performance. Bahkan di Ultra Game Mode 2.0 ini ada mode eSport Mode yang bikin pengalaman main game makin nyaman. Ditambah lagi smartphone ini juga dilengkapi dengan liquid cooling yang mampu menurunkan suhu smartphone hingga 10 derajat Celcius. Jadi nggak perlu khawatir lagi HP panas saat main game. Get Set Turbo lah. Dari dua game ini sudah bisa sedikit menyimpulkan lah ya. Karena di kelas mid-range performanya sebenarnya sudah bisa meladeni game-game kelas ringan hingga kelas berat sekalipun. Apalagi kalau cuman multitasking, jelas Vivo T1 5G nggak ada hambatan. Dari segi baterai pun juga dikasih baterai gede 5000 mAh dengan pengisian cepat 18W fast charge. Yang ketika saya coba bisa bertahan seharian penuh. Dan ketika saya coba di tes PCmark Battery Life dapat 21 jam. Dan untuk nonton YouTube selama 1 jam baterainya berkurang 5% saja. Karena selain baterainya yang gede, didukung juga dengan prosesor Dimensity 810 5G dengan fabrikasi 6 nanometer. Dan didukung teknologi MediaTek Ultrashift serta Vivo Energy Guardian. Nah, karena upgrade yang dikasih itu dari ROM, seberapa ngaruh sih kalau punya memori gede 256GB? Padahal Vivo T1 5G itu juga sudah ada slot memori eksternalnya yang bisa menampung memory card sebesar 1TB. Akan saya kasih sedikit penjelasan ya. Jadi memori internal sebesar 256GB itu ngebuat kamu bisa install banyak aplikasi atau game. Bahkan nggak cuman itu, kalau memang kamu seorang admin sosial media yang bakal sering post foto atau balas-balasin WA dengan banyak promo, memori ROM gede itu penting. Vivo T1 5G ini kalau dipakai buat foto-foto bisa menghasilkan foto dengan size rata-rata 5MB. Terus untuk video dengan durasi 10 detik bisa sampai 20MB. Jadi dengan ROM sebesar 256GB atau ketika pertama kali beli di 232GB, kamu bisa menyimpan foto sekitar 46 ribuan foto atau kalau video bisa merekam 1933 menit atau sekitar 32 jam. Semoga bener yang hitungnya. Asli, itu banyak banget. Coba kalau di game ya, dengan contoh seperti Mobile Legends atau PUBG. Di sini bisa kita lihat kalau dua game tersebut menggunakan speed sekitar 2,3GB, yang berarti kalau Vivo T1 5G bisa install game serupa sebanyak lebih dari 100 game. Dan sebenarnya banyak lagi contoh lainnya. Namun yang jelas jika punya memori internal gede sih saya puas banget. Bisa jebret ambil momen tanpa takut kehabisan memori lagi. Coba deh kamu lihat seberapa gede aplikasi, game hingga folder WA yang ada di HPmu. Terus tulis di kolom komen ya. Karena dari tadi sudah bahas foto maupun video, sekalian aja kita lihat seberapa hasil fotonya. Jadi Vivo T1 5G ini ditanam kamera belakang dengan setup triple kamera belakang. Konfigurasinya masing-masing 50MP night kamera, 2MP super bokeh, 2MP super makro. Lalu untuk kamera depan yang tersembunyi di notch-nya ini punya 16MP super night selfie. Dimana hasilnya jika di mode auto punya kualitas foto cenderung cool, dynamic range-nya yang cukup luas, detailnya juga cakep asal kondisi yang cukup cahaya dengan warna yang lebih vibrant walaupun nggak over. Jadi cocok jika langsung kamu post di sosial media. Foto dalam kondisi backlight pun juga nggak ada masalah. Di mode portrait saya bisa bilang kalau hasilnya sama kayak auto tadi secara overall.
Namun untuk separasi blurnya di beberapa kondisi masih kurang rapi sedikit. Jadi harus benar-benar di cahaya yang cukup dan dengan objek yang nggak terlalu sulit. Sedangkan di mode makro layaknya kamera 2 megapiksel jadinya sudah cukup terbilang bagus. Walaupun jika di zoom detailnya terasa kurang. Selfie-nya sih oke ya, detailnya juga cakep, beauty-nya juga bisa kamu atur dan hasilnya nggak berlebihan. Backlight pun juga dapat dihajar dengan baik. Lanjut di video, hasilnya nggak terlalu wah karena masih kurang smooth baik itu kamera belakang maupun kamera depan. Coba lihat deh hasilnya ini. Hai, sore. Jadi sekarang aku nyobain dual view videonya. Dan ini kualitasnya ada di 1080p. Untuk kelas 4 juta gimana menurut teman-teman hasil fotonya? Kalau saya sih bisa bilang kalau fotonya memang cakep walaupun minus kamera ultrawide. Namun buat kamu yang hobi vlogging, saya rasa kurang cocok jika pakai Vivo T1 5G untuk vlogging. Salah satu hal lagi jika beli sebuah smartphone tentu dari segi desain. Walaupun kalau saya pribadi nggak terlalu mempermasalahkan hal desain. Namun melihat Vivo T1 5G pasti banyak yang akan mengomentari soal model layarnya yang masih menggunakan water drop notch. Buat saya sih nggak terlalu masalah karena nggak mengganggu. Hanya kesannya sudah ketinggalan. Justru kalau buat saya karena layarnya belum AMOLED lah ini yang jadi terasa kurang untuk pengalaman dailynya. Apalagi saya terbiasa dengan layar AMOLED. Namun layar 6,58 inch 1600x720 Full HD Plus P3 Color Gamut ini sudah cukup secara experience-nya. Untuk aktivitas sosial media atau sekedar lihat notif di outdoor juga masih oke. Apalagi buat nonton YouTube ya, warnanya pun juga sudah cukup bagus. Frame body dengan 2.5D flat frame design terus dikasih side fingerprint yang punya sensor responsif tentunya jadi nilai plus. Karena gripnya oke banget buat tangan saya. Backcase-nya diberi crystalline matte finishing jadi nggak ninggalin bekas di jari, juga bebas dari debu serta goresan. Dan warna rainbow fantasy sih memang menarik perhatian banget. Tapi kalau kamu nggak suka warna seperti ini, ada varian lain dengan warna starlight black. Selain itu beberapa fitur pendukung seperti NFC multifunction, terus dynamic effect yang bisa kamu adjust sesuai keinginanmu sendiri. Dan dibalut dengan Vantage OS 12 yang makin smooth dan makin simple, bikin betah juga pakai smartphone ini. Coba kalau sudah pakai refresh rate 90Hz, jadi makin nyaman dah. So kesimpulannya, kalau melihat spek di atas kertas berbanding dengan harganya yang di 4.099.000, saya rasa Vivo T1 5G ini patut kamu perhitungkan jika sedang cari sebuah smartphone 4 jutaan. Dengan upgrade memori ROM 256GB tentunya bisa memuaskan kamu untuk menyimpan segala aplikasi, game, hingga foto maupun video. Apalagi secara performa Dimensity 810 juga nggak mengecewakan. Terus sudah support 5G lagi, jadi nggak perlu repot lagi jika besok 5G sudah merata. Plus baterai yang awet jadi cocok buat kamu yang mager ngecas tuh. Buat yang tertarik beli, link pembeliannya di kolom deskripsi ya. So cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.